Terus kita belum ditimbang itu, ngerosok itu saya sakit 2 minggu. Nah, sakit 2 minggu itu Pak, istilahnya kita nanya duit sama KPRI punya duit 500 perak aja. Buat apa? Buat beli obat peranap, nggak punya. Nah, terus saya nangis. 2 minggu saya nggak makan Pak. Ya teman-teman, kali ini kita berada di dalam rumah Bu Tuti. Ini rumah sudah terlihat lebih berwarna, lebih ceria, dengan pernak-pernik yang ada sederhana tetapi cukup memberikan warna. Ini seperti ini, ada bunga, ada kipas di belakang, ada lampu yang biasanya tidak ada. Nah, ini sudah lebih indah kelihatannya. Suasana gubuk ini menjadi hidup, tidak suram seperti yang kemarin-kemarin. Dan dari segi dinding juga sudah berwarna, alhamdulillah. Nah, ini kita harapkan nanti hari-hari Bu Tuti dengan Bapak Ferry penuh dengan warna kebahagiaan, bukan warna kesuraman. Ya, gimana Bu Tuti kabarnya? Baik Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ferry gimana? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ini kita senang melihat mereka ini pada sehat, semangat, dan ceria. Ceria nggak Bu Tuti? Ceria. Kita senang melihat mereka itu bahagia. Jadi sudah ada senyum di rumah ini, alhamdulillah gitu. Nah, tadi gimana Bu Tuti? Tadi ngerongsok nggak? Ngerongsok. Iya. Kemana? Ke Cilegon. Ke Cilegon. Sendiri apa sama Pak Ferry? Sendiri Pak. Sendiri. Iya. Banyak dapatnya? Alhamdulillah Pak. Banyak. Banyak dapat. Dapat lah ya. Tapi ini bawa karung apa bawa gerobak? Gerobak. Oh, bawa gerobak. Berapa jam itu ngerongsoknya? Adalah 3 jam. Oh, 3 jam. 3 jam harusnya penuh itu. Penuh, pulang istirahat, kemudian sore balik lagi ya biasanya ya. Iya, nah, ngerongsok lagi. Habis asar balik lagi ngerongsok lagi ya. Nah, oke. Nah, Pak Ferry gimana nih untuk kesehatannya gimana? Alhamdulillah Pak. Baik. Baik, sehat. Baik ya. Nggak kumat sakit dadanya? Nggak kumat ya? Nggak kumat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini tidak akan kumat lagi. Nah, kalau untuk makan gimana? Untuk makan juga enak Pak. Biasa kembali seperti yang dulu-dulu ya. Dulu-dulu. Alhamdulillah. Nah, nanti nih Pak Ferry, iya, Pak, jaga kesehatannya ya. Jangan merokok. Iya. Pak Ferry masih merokok nggak? Nggak. Dari pertama nggak. Mulai dari kontrakan. Mulai dari saya sarankan Pak Ferry tidak merokok. Iya. Pak Ferry sudah stop. Alhamdulillah Pak. Benar Bu Tuti. Iya. Nggak ngerokok lagi. Nggak ngerokok lagi ya? Kalau kelihatan saya kan kata Bapak suruh lapor. Ya, karena waktu itu saya bilang kalau Pak Ferry ngerokok, Bu Tuti melapor ke saya. Benar ya, tidak merokok ya? Dulu Pak, lagi dimasukin di rumah sakit KS. Gimana sih kita itu Pak, dulu rumah tangga
istilahnya ya Pak ya, udahlah masalah itu mah nggak usah diceritain, semua kayak pastilah Pak, pasti gak ngalami masalah rumah tangga mah. Cuman saya itu Pak udah gak kuat lagi. Nah, sudah berapa lama nih pernikahan Pak Ferry dengan Bu Tuti? Sudah 3 tahun setengah Pak. Oh, udah 3 tahun setengah. Iya. Oh ya, mudah-mudahan tetap langgeng ya, jangan sampai ada timbul permasalahan. Dan kalaupun ada timbul permasalahan yang namanya rumah tangga, pastilah ada permasalahan-permasalahan, itu pasti ada. Tetapi kita harus bisa menyikapinya secara fair gitu, secara positif ya. Tidak ada rumah tangga yang berjalan normal-normal aja, itu tidak ada. Pasti ada timbul riak-riaknya ya. Tetapi kita harus bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada. Nah, kemudian Ibu Tuti pada saat itu sering masuk rumah sakit atau bagaimana? Gimana itu? Boleh cerita sedikit tentang masa lalunya? Kalau tentang masalah itu ya Pak ya, ya namanya perempuan ya Pak ya. Gimana sih kalau lakinya, istilahnya suami saya itu dulu itu ya begitulah Pak, kan gitulah. Nah, sering sakit Pak di rumah KS, dibawanya ke rumah KS. Di rumah sakit KS, Krakatau Steel ya? Iya, di situ. Saya itu berapa kali saya itu dibawa ke situ, 3 kali. 3 kali. Nah, terakhir saya suruh kalau bawa ke rumah sakit Jakarta ya. Terus Ibu Tuti itu sadar Pak, yang bawa saya ini anaknya masih kecil-kecil, istighfar saya itu Pak itu. Nah terus saja itu saya itu ada yang nasihati, nggak mau makan nggak apa-apa, saya itu minum itu Pak, dibohongin. Makanya saya sampai sekarang Pak nggak suka sama HP. Oh gitu, dibohongin gimana? Ya dibohongannya kan katanya kerja, tahu-taunya tempat hiburan, tahu-taunya tempat hiburan, nggak mau kerja tempat hiburan. Oh, gitu, mantan Pak. suaminya? Iya. Oh gitu. Ini Pak Ferry, ini Bu Tuti cerita kayak gini nih, jangan baper ya. Nggak apa-apa kan ya? Apa? Oh, nggak masalah ya? Tidak masalah Pak. Nggak ada masalah ya, ini kan masa lalu ya. Nah, terus saat itu Ibu sering sakit-sakitan? Iya. Sakitnya seperti apa Ibu? Ya sakitnya ya pasti yang namanya ibu-ibu, istilahnya udah cewek udah ngalamin pasti sama Pak. Mikirin rumah tangga ya. Iyalah. Cuman sakitnya di Nyesek gitu ya? itu di dada itu. Nyesek di dada ya, menahan perasaan gitu ya. Menahan perasaan. Nah terus terakhir ya dia nanya ke itu apa itu di sana itu ya, nanya ke bidan-bidan itu yang suka ngontrol ya, perawatnya itu Pak. Depresi ya. Iya. Depresi. Iya. Nah terus saya itu setelah itu pas saya sadar punya anak. Ya, anak kita kan istilahnya perempuan Pak. Kata saya mudah-mudahan punya anak perempuan lah, buat saya nanti buat temen saya gituin. Ya. Jadi memang timbul permasalahan pada saat itu, pada saat pernikahan Ibu itu mengalami depresi karena tekanan batin dari mantannya Bu ya. Ini mohon maaf teman-teman, bukan bermaksud kita mengungkit-ungkit masa lalu, mengulik-ngulik masa lalu, tidak. Ini hanya Bu Tuti hanya menceritakan sedikit tentang kisah masa lalunya gitu ya. Tapi ini Ibu keberatan nggak ini kalau Ibu bercerita seperti ini? Enggak Pak. Nggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Orang istilahnya ternyata kok bukti. Kecuali kalau kita bisa-bisa baru Pak, perpisahan sendiri gitu maksudnya. Orang ini kan ternyata. Oh gitu. Nah jadi saat itu Ibu langsung berpisah ya dengan suami ya? Iya. Mantannya. Langsung saya yang minta Pak. Udahlah kata saya udah nggak kuat, saya gituin, saya udahlah minta perpisahan aja. Oke, nah akhirnya Ibu sudah berpisah, bertemu dengan Pak Ferry. Bagaimana itu ceritanya? Ya, saya udah bisa istilahnya Pak, kerja rumah tangga di mana-mana. Saya itu Pak warteg, sekalian cocok minyak lah istilahnya, kerja di mana aja istilahnya Pak. Saya itu ya terakhir saya itu ngerongsok. Udah
terus ketemu sama Kak Peri. Nah terus itu ya kita ketemu, kita lari ke Ciwedus. Nah terus kita itu Pak, istilahnya ya kan ya, ini istilahnya maksudnya nikah gitu kan ke Ciwedus itu Pak. Nah terus kita itu istilahnya Pak nyari rongsokan bareng-bareng. Kata saya nggak apa-apa lah Kang Peri, kita yuk kerja sama-sama nyari rongsokan sama-sama. Kang Peri nggak punya, kita nggak punya gitu. Daripada kata saya orang yang kerja, istilahnya kerja di PT-PT di itu orangnya nggak jujur. Udahlah kita sama-sama susahnya seadanya gitu Pak. Nah, setelah pernikahan dengan Pak Ferry, kemudian tinggal di mana itu? Di Ciwedus pertama ya. Iya. Kemudian? Terus kita ngontrak ya. Kontraknya di pasar. Di pasar baru. Iya, sambil ngerongsok. Oh, sambil ngerongsok juga. Iya. Itu Pak, ngerongsok. Nah, terus kita belum ditimbang itu ngerongsok itu saya sakit 2 minggu. Nah, sakit 2 minggu itu Pak, istilahnya kita nanya duit sama Kak Peri punya duit 500 perak aja. Buat apa? Buat beli obat peranak, nggak punya. Nah terus saya nangis. 2 minggu saya nggak makan Pak. Cuman nginum. Ya Allah Gusti. Kenapa itu? Apa yang Ibu rasakan? Yang bukan yang dirasakan Pak, ya istilahnya kita orang nggak ada, ya apa yang mau dimakan, mau utang sama tetangga nggak berani Pak. Jadi udah nginum aja orang dua itu. Ini kan sakit lagi. Dua-duanya sakit. Berjalan selama berapa bulan itu kontrak? 8 bulannya atau berapa? 10 Pak. Nah, berjalan selama 10 bulan ya kontrakannya ya. Akhirnya Ibu Tuti sekarang sudah pindah ke sini sedikit lebih lega. Ya, sedikit lebih lega karena sudah tidak memikirkan uang kontrakan lagi. Alhamdulillah. Satu permasalahan sudah teratasi ya. Kemudian dengan Pak Ferry juga, dengan kondisi Pak Ferry yang sakit sakit jantung. Jadi sakit jantungnya bukan penyakit yang dianggap ringan, bukan penyakit yang sepele, tetapi ini penyakit yang fatal akibatnya ketika tidak diobati. Dan alhamdulillah masalah kedua pun ini sudah teratasi juga. Pak Ferry sudah sembuh dari sakit jantungnya. Seperti yang kita saksikan, seperti yang kita lihat, dan seperti pengakuan Bapak Ferry sudah tidak merasakan sakit apa-apa. Betul-betul sudah bersih, sudah enak, sudah tidak berat lagi jantungnya. Itu berkali-kali Pak Ferry sampaikan bahwa beliau sudah sembuh dari penyakit jantung. Betul Pak Ferry ya? Betul Pak. Betul Pak Ferry. Nah, untuk kedepannya Pak Ferry sudah mulai bisa bekerja, tetapi saran saya Pak Ferry jangan terlalu bekerja yang berat-berat. Ya, Pak. Ya, cari pekerjaan yang ringan-ringan dulu, jangan terlalu capek. Ya, Pak. Ya, karena kesehatan itu lebih penting. Duit bisa dicari, tetapi untuk sehat itu mahal. Jika kita sakit, tidak punya uang yang ada itu akan jadi habis. Ya, Pak. Oleh karena itu jaga kesehatan. Kurangi tekanan-tekanan hidup ya, seperti beban-beban pikiran seperti itu ya. Oke, nah alhamdulillah ini sudah beberapa masalah teratasi, dan ini masalah ketiga, masalah perekonomian. Nah, ini masalah ketiga. Yang pertama masalah rumah teratasi, masalah penyakit alhamdulillah ini berangsur teratasi. Nah, yang ketiga masalah perekonomian. Masalah perekonomian sekarang Ibu Tuti masih tetap merongsok. Ya, masih tetap merongsok, dan tidak boleh tidak. Jangan karena tidak membayar kontrakan lagi sudah berkurang tanggung jawabnya terus tidur-tiduran. Tidak seperti itu juga, tetap harus berusaha merongsok atau mencari pekerjaan lain ya. Kemudian kedepannya Pak Ferry juga melakukan pekerjaan yang pantas, yang bisa dia kerjakan.
tetapi tidak melakukan pekerjaan yang berat dulu, ya, yang ringan-ringan dulu, dan tidak memforsir ini, tidak membawa pekerjaan itu tidak membuat tekanan-tekanan di dalam hidup Pak Ferry, ya. Iya, Pak. Oke. Nah, untuk perekonomian yang pertama itu beliau sudah untuk kebutuhan hari-hari sudah mencari barang rongsokan, itu juga sudah bisa memenuhi kebutuhan hari-harinya, memenuhi kebutuhan dapur. Dan kita akan memberikan solusi lagi untuk masalah yang ketiga ini, yaitu tempo hari Bu Tuti mengatakan ingin berjualan, ya. Kalau ada modal ingin berjualan nasi uduk, atau berjualan yang lain-lainnya, ya, seperti ide Fani kemarin bisa membuat keripik singkong, keripik pisang, rempeyek, dan itu bisa nanti menjadi ide yang bagus nanti itu, yang patut dipertimbangkan nanti ketika ibu bikin keripik rempeyek seperti itu, bisa ibu taruh ke warung-warung. Saya yakin itu akan laku, ya, karena itu makanan sejuta umat akan disukai orang, terutama rempeyek, ya. Ibu Tuti bikin itu nanti, rempeyek dan keripik singkong yang balado, taruh di warung-warung, di sarapan-sarapan pagi, di lontong-lontong itu ibu taruh di situ, ya. Insya Allah itu akan membantu menambah pemasukan, ya. Ya. Nah, untuk itu kita akan memberikan modal untuk Bu Tuti, modal berjualan nasi uduk, ya. Sesuai yang kita sampaikan kemarin, semua ini terselenggara, terbantukan oleh teman-teman Detik Asa semua, oleh sahabat-sahabat DA yang bermurah hati membantu keluarga Ibu Tuti. Mulai dari membenahi rumah ini dan memberikan kebutuhan-kebutuhan dapur Ibu Tuti, pengobatan Pak Ferry. Nah, semua ini berkat teman-teman semuanya yang membantu, dana-dana yang dikirimkan oleh teman-teman untuk Ibu Tuti. Nah, ini uang tersisa untuk khusus kita sisihkan untuk modal berdagang. Ya, ini untuk modal dagang, ya Bu Tuti, Pak Ferry. Ini untuk modal dagang, ya. Ini uang yang tersisa dari semua penyelenggaraan ini, ya, artinya semua renovasi kemarin, uang-uang cash yang kita berikan ke Pak Ferry, ke Bu Tuti, nah itu sudah dihitung, sudah terpakai semuanya. Nanti kita akan berikan catatannya, ya, nanti bisa dilihat gitu, ya. Nah, ini ini ada uang 1 juta, ya, untuk modal berjualan Ibu Tuti. Kira-kira cukup nggak nih? Ya, nggak cukup, dicukupin aja. Nah, harus dicukupin. Ini kalau menurut saya nih, kalau untuk jualan dagang-dagang kecil-kecilan sudah pasti cukup. Ya, sudah pasti cukup. Ibu mau jualan nasi uduk, mau jualan lontong, ini sudah bisa. Ya, mau jualan kerempeyek sudah bisa ini. Ya. Nah, ini uang untuk modal jualan ibu, ya. Ini saya serahkan ke Bu Tuti, Pak Ferry, ya. Ini untuk modal dagang. Ini uang ibu di saya sudah habis, ya, sudah tidak ada, sudah terbayarkan semuanya, ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Detik Asa semuanya atas bantuannya, sehingga keluarga Ibu Tuti dan Bapak Ferry bisa kita bantu, terutama dari segi tempat, kesehatan Pak Ferry, dan perekonomian Ibu Tuti. Alhamdulillah ini semakin membaik, ya. Apalagi nanti Ibu Tuti sudah mulai berjualan untuk sarapan-sarapan pagi dan berjualan cemilan, membuat dagangan-dagangannya, ya. Terima kasih buat teman-teman Detik Asa atas bantuannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semuanya, dan semakin dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih ya Bu yang ngebantu Ibu Tuti. Semoga-moga Ibu dipanjangkan rezekine. Mudah-mudahan banyak rezekine, banyak
panjang umur, selama-lamanya sehat. Kasih ya Bu. Nah, jadi total donasi ini sejumlah, ini udah digabung-gabung ya sama Tiffany, total 6.600.000 dan sudah terpakai ya. Jadi saya bulatkan ke Bu Tuti itu 1 juta ya. Jadi total uang donasi itu 6.600.000 dan sisanya sudah kita serahkan ke Ibu Tuti sejumlah 1 juta ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas semuanya dan terima kasih juga sudah mengikuti episode Ibu Tuti dan Bapak Ferry. Baik teman-teman, untuk itu kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.